sebaik-baiknya manusia, dia itu yang panjang umurnya dan juga baik akan amal kebaikannya. Ini orang yang baik. Ini orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Lalu ditanya lagi, lalu siapa orang yang paling merugi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling merugi ialah tiada lain orang yang mentala umruhu, yang panjang umurnya, wasu'a amaluh, tapi buruk amal-amalnya. Makanya ayo nih sama-sama, ini udah kata Nabi kita Nabi SAW. Beliau udah bilang langsung bahwasanya orang yang paling rugi itu adalah orang yang orang yang akan amalnya, orang yang buruk akan amalnya. Maka ayo sama-sama perbaiki diri kita, keimanan kita, yang dimana ini juga di bulan Muharram, salah satu bulan yang luar biasa. Ayo mulai sekarang perbaiki diri kita. Berkata daripada Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, artinya hitung-hitunglah diri kalian. Hitung, maksud di sini hitung tidak lain adalah apa yang ada di dalam diri kita, apa kekurangan kita, kita hitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala akan menghitung kalian. Artinya sebelum kita nanti bakal yang namanya langsung disidang oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama dari sekarang kita perbaiki diri kita, hitung-hitung kesalahan kita. Ada banyak beberapa orang yang bertanya, kenapa sih selama ini saya rasanya saya ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sih rasanya banyak aja yang namanya keburukan kepada saya, ataupun juga banyak yang namanya rintangan-rintangan yang luar biasa, dan ini rintangan yang enggak lazim. Kenapa? Ternyata dia salah satunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba yang mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memandang dia dengan sebaik-baiknya pandangan. Maka ketika ada orang yang mengatakan, wah kenapa doa saya nggak pernah dikabulkan, kenapa doa saya nggak pernah yang namanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal udah saya doa bertahun-tahun, sholat saya bagus, segala macam. Lihat baik-baik, yang pertama kesalahannya tiada lain adalah dia suzan dengan Allah, prasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya harus dipertanyakan. Paham? Keimanannya harus dipertanyakan. Kenapa dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia malah suzon, prasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala? Harusnya dia yakin bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia tiada lain adalah yang pasti. Kita yang namanya terbaik untuk diri kita, itu yang harusnya kita dawamkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini patut dipertanyakan keimanan. Lalu dia mengatakan, wah kenapa saya seperti ini. Itu yang pertama tadi, Allah Ta'ala itu pasti akan memberikan terbaik kepada kita. Lalu yang kedua tiada lain, ayo kita perhatikan kembali sholat kita, perbaiki lagi ibadah kita. Kita mengatakan, wah saya ibadah saya hebat, sholat saya hebat, khusyuk, terus juga sholat saya 5 waktu luar biasa, ditambah lagi daripada sholat sunnahnya bagus, terus ada amalan-amalan kebaikan yang lain. Betul, nah. Tapi coba perhatikan kembali di dalamnya. Apakah betul di dalam gerakan kita sholat ada yang namanya rukun fi'li daripada yang namanya rukun gerakan kita? Apakah betul? Lalu juga ada rukun qawli, yang artinya dibicarakan daripada rukun tersebut, seperti kita takbiratul ihram dan seterusnya. Itu kita lihat, perhatikan baik-baik, ada salah nggak di situ. Nah ini dia, perbaiki diri kita, hitung diri kita dari apa yang kita lakukan. Lalu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ayo sama-sama kita perbaiki keimanan kita, perbaiki diri kita dari sekarang. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong akan dengan amal kebaikan kita, tapi kita kadang-kadang udah sombong, malah nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang takabur. Nah ini dia. Nah teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan adalah salah satu kunci di dalam diri kita menjadi hamba yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang paling terbaik. Kita pengen doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita pengen kehidupan kita makin membaik. Kita pengen kehidupan kita lancar. Kita pengen kehidupan kita selalu dipandang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah keimanan kita. Apakah betul kita ini udah yakin, sepenuhnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada sesuatu yang ada di dunia ini, ya, tidak
ada sesuatu di dunia ini yang tidak mungkin terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ada sesuatu yang di dunia ini mungkin gak bisa terjadi, mustahil untuk terjadi. Allah akan terjadi, itu harus yakin. Sebagaimana ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu kalau kita ngomongin soal peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi SAW, itu luar biasa. Untuk di zaman Nabi SAW, dahulu tidak ada yang namanya mobil, tidak ada yang namanya motor, nggak ada yang namanya pesawat. Tapi coba kita lihat jaraknya dari Palestina, jaraknya dari Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Aqsa itu luar biasa jauhnya. Kenapa Nabi SAW itu hanya kenapa Nabi SAW bisa melaksanakan yang namanya perjalanan itu dikatakan dalam Al-Quran sepertiga malam, hanya dilakukan dalam satu malam saja? Nah, ini yang patut kita lihat. Karena di zaman dahulu, ketika Nabi SAW menceritakan ini, banyak orang yang nggak percaya. Nah, di situ tuh dia nggak yakin sama kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di situ tuh dia nggak yakin bahwasanya di dunia ini ada sesuatu yang mungkin nggak bisa terjadi, tapi akan terjadi atas kehendak Allah. Ini